Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diandra Riangalu Aziza dengan 3 NIM terakhir 028, Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2025C. Di sini saya akan menceritakan pengalaman berteman saya dan apa saja tekanan yang saya dapatkan selama pertemanan itu. Jadi di sini saya akan menceritakan gimana pengalaman saya saat berteman di SMA, di mana di SMA ini saya mempunyai satu teman dekat yang sangat sefrekuensi, sangat cocok, bahkan untuk pola pikirnya tuh hampir-hampir mirip gitu. Terus di situ kita selama berteman kayak 1 tahun pertama ini tuh saling berbagi cerita, nggak ada kayak sesuatu yang bikin saya mikir untuk kayak memikirkan ini tuh harus dilanjutin atau enggak ya permainannya, karena sangat seru, sangat fun. Dia juga tipe orang personality-nya tuh baik banget dan fun banget untuk dijadiin temen gitu, jadi saya nyaman. Terus seiring berjalannya waktu, pastinya manusia ini kan punya sisi jeleknya atau punya sifat-sifat jelek yang mungkin nggak semua orang bisa memaklumi. Tapi di sini saya ini tuh punya sifat, atau saya ini tuh tipe orang yang sangat bisa mentoleransi sifat-sifat jelek orang, atau kayak kesalahan dikit-dikit itu saya sangat bisa mentoleransi. Jadi awal mulanya saat kita berdua ini mulai ada masalah. Di setiap pertemanan pasti ada masalah dong. Nah di situ saya ini tipe orang yang sangat pengen masalah ini tuh cepat selesai gitu. Saya nggak bisa betah-betah gitu, punya masalah tuh nggak betah. Sedangkan dia tipe avoidant, yang mana avoidant ini tuh cenderung untuk menjauh dari masalah, atau kalau ada masalah dia tuh narik diri, yang mana di sini tuh bikin saya frustasi karena saya harus memaklumi hal tersebut. Karena sifat orang itu udah susah untuk kita ubah, maksudnya itu juga bukan ranah saya, jadinya saya kan berusaha memaklumi. Saya terus memaklumi kalau ada masalah tuh saya terus yang maju, saya terus yang berusaha untuk menyelesaikan masalah. Dari side dia itu tuh nggak ada kayak rasa untuk ingin cepat selesai gitu masalahnya. Dia tipikal yang mikir kalau masalah ini tuh cepat selesai, atau masalah ini bakal selesai kalau didiemin. Padahal masalah kalau makin didiemin ya bisa sih selesai, tapi dampaknya ke orang itu gimana gitu. Apakah orang itu nanti bakal muak atau orang itu bakal jenuh, kan gak ada yang tahu. Terus saya berusaha maklumi, saya ini tuh tipikal orang yang juga saat mempertahankan pertemanan. Jadi saya berusaha sebisa mungkin ini pertemanan tetap berjalan. Terus di awal-awal kuliah di semester 1 kemarin itu tuh kita beda kampus. Dia ada di kampus yang jauh, nggak bisa saya sebutin. Terus saya ada di sini, yang mana berarti kita pertemanannya LDR dan ketemu cuman setahun sekali. Terus terakhir ketemu seminggu sebelum dia berangkat kuliah jauh itu. Terus itu masih sangat berjalan lancar. Kita masih sering callan, kita masih sering chattingan, terus nanyain kabar. Tapi ada di suatu momen dimana dia ini tuh mulai gak bisa ngasih feedback yang baik lewat, karena satu-satunya jalan komunikasi cuma lewat chat dan telepon, dan dia itu di situ gak ngasih feedback yang baik, atau dalam artian dia ini tuh suka sesukanya dia gitu. Jadi sesimpel ngejawab chat aja, yang mana nggak mungkin orang itu nggak buka WhatsApp, tapi dia bisa nggak jawab chat saya seminggu. Nah karena masalah itu berdampak atau enggaknya dalam pertemanan kita sangat berdampak. Dari yang sebelumnya saya itu merasa kita berdua ini sangat cocok dan sifat dia ini sangat match sama saya, makin kelamaan karena sifat dia yang nyepelein itu atau suka nggak mikir gimana itu dampaknya ke temannya, yang bikin saya ini tuh makin lama makin mundur gitu, makin kayak kayaknya nggak usah dilanjutin pertemanan ini karena juga nggak worth it. Karena di pertemanan ini jujur lebih banyak saya yang effort, atau saya yang meluangkan energi saya. Karena semisal dia sedih, sesimpel dia sedih aja tuh saya bisa langsung kayak datang terus nemenin dia, terus kayak ngasih snack-snack gitu buat imunisi supaya dia tuh happy. Sedangkan kalau saya sedih, saya cuman bisa dapet kata-kata dari chat, yang mana nggak ada aksi nyata dari dia gitu. Jadi di sini saya mulai mikir, oh kayaknya pertemanan ini tuh saya lebih dapat ruginya daripada untungnya gitu. Terus kalau semisal ada persoalan atau permasalahan yang sama kayak gini lagi terjadi di pertemanan saya sekarang, gimana saya cara untuk menanganinya? Kalau saya sendiri
pasti akan berusaha untuk ngomong langsung nih apa yang saya rasain. Jadi kayak kita nanti bisa deep talk, bisa lihat dari sisi POV dia juga bisa lihat dari sisi POV saya gitu. Terus kalau sudah sehabis deep talk ini tuh nggak ada perubahan atau sifat dia tuh tetap stuck di situ dengan nyepelein atau nggak bisa ngasih feedback yang baik, ya udah saya mundur gitu. Karena kalau dipikir-pikir di pertemanan saya SMA ini, saya udah terlalu banyak ngasih effort dan kayak saya jadi sayang banget ke dia gitu. Kalau sekarang saya lebih mikir untuk lebih sayang dengan diri saya sendiri gitu. Jadi kalau semisal ada case seperti itu lagi, langkah yang saya ambil mungkin ya seperti yang saya tadi sudah jelaskan gitu. Sekian video dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata dan belibet-belibet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.